Namaste, selamat datang di channel Effendi Wang. Kali ini saya mau sharing tentang banyak orang berbicara soal menjadi spiritual itu jauh lebih baik daripada menjadi orang yang religius. Gitu ya, karena religius itu yang menjalankan ritual, sedangkan spiritual ini masuk dalam esensi dari ajarannya gitu loh. Kita lebih ke esensinya gitu loh, nggak sekedar aktivitas, sekedar datang ke rumah ibadah pulang, tapi ada esensi yang mendalam yang kita jalankan. Kalau dalam spiritual itu benar-benar bersyukur, benar-benar berserah pada Tuhan, ya, tidak khawatir akan kehidupan, masalah-masalah dalam kehidupan. Kita tetap berserah penuh pada Tuhan. Ini kan esensi spiritual. Yang religius dianggap jauh lebih buruk karena mungkin tidak mendalami itu, hanya menjalankan perintah aja. Misalkan ibadah, ya, rajin ke rumah ibadah, rajin ya mengikuti itu ritual-ritual sehari-hari, tapi tidak begitu mendalami esensi. Sebenarnya kalau di sudut pandang saya, setiap dari kita itu punya jalannya, punya caranya. Di setiap level of consciousness-nya punya caranya sendiri-sendiri gitu, punya berkahnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa membandingkan berkahnya kita saat ini dengan berkah orang lain. Ya, berkah perjalanan kita tuh ya beda-beda. Saat ini berkah kita, ya, kita dalam benak kita, kebenaran kita adalah menjalankan ritual. So, jalankan gitu. Nanti sambil berjalan kita mendalami, kita tetap open gitu loh. Kita menjalankan keyakinan kita, namun kita tetap membuka hati atas ada mungkin kebenaran-kebenaran yang lebih mendalam. Ya, lebih mendalam lagi. Kita tetap membuka itu. Tapi saat ini aku menerima, aku ingin menjalankan apa yang menurutku nyaman saat ini gitu loh. Itu yang kita lakukan. Jadi nggak apa-apa. Sekarang aku yang kelihatannya lebih ke religius, bukan spiritual. It's okay. Itu jalankan karena aku nyaman dengan aktivitas itu gitu loh saat ini. Ya, jalankan karena itu berkah kita. Karena esensi dari spiritual itu nanti adalah juga kita menari bersama tarian Tuhan. Present moment saat ini berkah karma kita, intelektual kita, level of consciousness kita, berkahnya saat ini ya seperti ini, dorongannya seperti ini. Ya, kita jalankan, kita terima ini sebagai berkah Tuhan. Semua ada kebaikannya gitu loh. Namun kita tetap membuka hati untuk meyakini bahwa ada kebenaran-kebenaran yang lebih mendalam lagi, lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi. Itu loh. The essence dari spiritual itu ya bukan sekedar spiritual itu lebih tinggi daripada religius, tapi semuanya kita peluk gitu loh. Kita memeluk semua berkah yang ada saat ini gitu loh, present moment. Itu loh esensi spiritual. Tapi kita nggak menggenggam gitu loh. Kita meyakini ini tarian Tuhan, berkah karma kita yang mau kita jalani. Itu nanti pasti bertumbuh. Ada masanya, karena semuanya kan nggak ada yang tetap, semuanya berubah. Kita buka hati, tetap menjalani, tetap rajin beribadah walaupun kita nggak paham esensi spiritual. Itu nanti ada berkah setelah beberapa tahun, berkah memahami spiritual. Ada yang udah memahami spiritual, dia meninggalkan aktivitas religiusnya. Ada yang nanti ada masanya lagi, dia spiritual tapi dia menjalankan aktivitas religiusnya. Ada lagi nanti berkah, dia meninggalkan semuanya, ya, hidup dengan apa adanya. Nanti ada lagi berkah, macam-macam. Ya, dalam kehidupan ini ya namanya buah-buah pemikiran, buah-buah kebenaran relatif itu semua bergerak dan berubah. Itu yang tidak tetap selalu berubah. Tapi kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, ya, kita tidak lagi meributkan soal yang mana lebih baik, mana lebih benar. Ya, selain kita menjalankan berkah yang saat ini yang ada, ya, mau religius mau spiritual, nanti religius spiritual campuran keduanya,
yang perlu kita lakukan sebenarnya kontemplasi, kita melihat ke dalam. Melihat ke dalam, sebenarnya dorongan batin kita itu menuju kemana? Menuju ingin kita menjadi apa? Kalau kita perhatikan, dorongan kita ini menjadi baik, menjadi religius, menjadi spiritual, ini kan konsep-konsep yang kita dapat dari orang lain. Itu dari luar ke dalam. Tapi kalau kita lihat naturalnya kita, di luar berbagai konsep itu, sebenarnya ada dorongan apa sih dalam batin kita yang kita kejar, ingin kita kejar? Gitu. Ternyata kalau kita memperhatikan, sebenarnya kita ingin menjadi bebas, free dalam arti tidak melekat dengan apapun, termasuk terbebaskan dari keinginan untuk bebas itu sendiri. Gitu, benar-benar free. Gitu loh, bukan menjadi spiritual, bukan menjadi religius, tapi menjadi benar-benar bebas. Gitu loh. Walaupun pada akhirnya memang esensi dari spiritual ya freedom, ya liberation. Gitu ya. Gitu. Jadi kita mengenali, kita melihat ke dalam, ternyata ada dorongan itu. Dorongan ingin bebas. Nah, dorongan ingin bebas itu ya berproses. Kita punya karmanya masing-masing. Pelan-pelan kita mengenali ajaran. Ya, kita bebas lewat menjadi religius, direnungi ternyata masih terbatas, lewat spiritual dirungi. Terus sampai mendalam-dalam, nanti kita mendapatkan berkah bahwa the true liberation itu seperti apa sih? The essence of spiritual itu seperti apa sih? Ya ujung-ujungnya ya present moment. Kita duduk bersama tarian Tuhan. Kita menerima semua berkah Tuhan. Gitu loh. Ya, jadi poin di sini adalah sebenarnya saya mau sharing bahwa nggak ada sebenarnya perbedaan namanya mana yang lebih baik, menjadi spiritual, menjadi religius, menjadi spiritual, religius, menjadi terbebaskan pun itu semua kan ada prosesnya, semua ada perjalanannya. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita mendengar, kita memperhatikan dorongan kita itu dorongan apa? Dorongan ingin menjadi bebas, dan dorongan ingin menjadi bebas itu sebenarnya ya sudah ada sejak awal gitu loh. Sejak awal dalam diri kita, tanpa harus ngapa-ngapain gitu loh. Dengan kita merealisasikan true acceptance, bisa menerima semuanya, menerima semua berkat Tuhan, menerima semua karma, itulah the true liberation, ya. Karena kita benar-benar terbebaskan dari ya apapun itu. Jadi ya boleh disingkat ya, apa yang perlu kita lakukan ya present moment. Kita menikmati berkah yang ada saat ini. Lebih dalam lagi, present moment itu apa sih? Ya karena yang nyata, yang ada, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita nikmati berkahnya adalah cuma saat ini. Itu loh. Yang lalu sudah lewat, yang depan belum ada gitu loh. Yang real ya saat ini, itu yang benar-benar real. Jadi ya itulah pentingnya present moment. Present moment tuh dalam sekali maknanya. Nanti makin teman-teman belajar yang namanya kalimat namanya bersyukur, berserah, itu semuanya sebenarnya meaningnya ke arah present moment. Tapi mungkin di awal kita memaknai bersyukur adalah apa yang kita punya sekarang ini, uang dan lain-lain, keluarga dan lain-lain. Ayo kita mau berdoa, kita bilang terima kasih Tuhan. Gitu. Begitu juga berserah. Berserah tuh mungkin ayo kita coba yuk belajar untuk bisa menerima. Tapi nanti semakin dalam sebenarnya bersyukur dan berserah adalah kita merealisasikan bahwa semuanya ya sudah baik adanya, ya kita just menjadi saksi atas tarian Tuhan dan menari bersama tarian Tuhan gitu loh. Kita satu dan tak terpisahkan dengan Tuhan. Itu. Oke teman-teman, ini sedikit sharing dari saya. Terima kasih, semoga berkah buat kita semua. Namaste.